Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SES ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Strategi Tata Letak Layout. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Inul Basirul Majid dengan NIM 64221290. Saya Siti Fatia Rahma dengan NIM 64221387. Saya Samira Afriani dengan NIM 64221261. Saya Safira Livia Azra dengan NIM 64221564. Saya Laila Fiati dengan NIM 64221662. Saya Cecilia Dukrianti dengan NIM 64221393. Saya Silat Sepira dengan NIM 64221501. Definisi tata letak. Terletak adalah pengaturan, penempatan, dan penataan unsur grafika pada halaman atau seluruh barang cetakan agar yang disajikan kelihatan menarik dan mudah dibaca. Pertimbangan dalam mendesain tata letak. Desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk mencapai satu, utilasi ruangan, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Dua, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Tiga, moral karyawan yang lebih baik. Juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Empat, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Lima, fleksibilitas atau bagaimanapun kondisi tata letak yang ada sekarang. Konsep layout. Yang pertama, untuk meminimalisir biaya material dengan mengurangi jarak perpindahan barang dan material. Yang kedua, mempercepat dan memperlancar arus bahan-bahan. Yang ketiga, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja untuk keselamatan dan keamanan kerja. Yang keempat, menciptakan dan menghasilkan produk yang sesuai standar. Yang kelima, melakukan pengawasan dan mengontrol para pekerja dan material atau barang dalam melakukan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi layout. 1. Jenis produk merupakan jenis produk serta kualitas produk. Produk yang diproduksi harus dipenuhi oleh pesanan dan untuk persediaan. 2. Jenis proses produksi. Proses produksi seperti teknologi yang digunakan untuk produksi, jenis bahan baku, sarana penyedia jasa, dan persyaratan proses mengenai jadwal operasi dan interaksi antara departemen dan pusat kerja. 3. Pertimbangan ekonomi. Hal ini memastikan untuk keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan dan untuk meningkatkan aktivitas. 4. Pertimbangan ekonomis. 5. Ketersediaan ruangan dan fasilitas. Tersedianya ruangan untuk fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh perusahaan. Faktor agar rancangan layout baik. Layout yang baik akan menghemat penggunaan ruangan, mengurangi waktu tunggu, menghindari antrian, serta memperlancar distribusi bahan dan pergerakan tenaga kerja selama proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan layout yaitu efisiensi penggunaan alat, aliran proses produksi, kemudahan komunikasi, dan fleksibilitas.
Mondrian layout. Mondrian layout adalah tata letak yang mengacu pada bentuk-bentuk seperti square, space, atau quadrant, di mana masing-masing bidangnya sejajar dalam bidang penyaji. Multi-pan layout. Layout jenis ini dalam suatu bidang penyaji terbagi menjadi beberapa tema visual dalam bentuk yang sama. Picture window layout. Picture window layout merupakan tata letak iklan di mana produk yang diiklankan akan ditampilkan secara close-up. Layout. Layout jenis ini akan menampilkan suatu iklan di mana bagian border, bingkai, atau frame-nya membentuk suatu kreatif atau mempunyai cerita. Seal-out layout menyampaikan gambaran, ilustrasi, atau teknik fotografi yang mana hanya menyampaikan bayangan saja, maka itu disebut tata letak seal-out. Copy-paste layout. Letak dalam copy-paste layout akan mengutamakan pada bentuk copywriting, nata iklan, atau dengan kata lain komposisi layoutnya didominasi oleh penyajian teks. Jenis-jenis layout berdasarkan perkembangan teknologi. 1. Fixed Position Layout. 2. Process Oriented Layout. Dan 3. Obvious Layout. 4. Retail layout. 5. Warehouse layout. Cross-linking is automatic in the Steam system. ISRS Automate Storage and Retrieval System. Terus ada customizing, dan yang keenam product oriented layout. Process Oriented Layout. Kerugian dari proses oriented layout secara umum berasal dari penggunaan peralatan. Perusahaan membutuhkan lebih banyak waktu untuk bergerak melalui sistem karena sulit untuk melakukan penjadwalan, mengubah pengaturan, dan penanganan material yang juga unik. Selain itu, penggunaan peralatan membutuhkan keterampilan kerja yang tinggi dan persediaan yang lebih tinggi karena ketidakseimbangan dalam proses produksi. Kebutuhan tenaga kerja yang tinggi juga meningkatkan pelatihan dan pengalaman yang dibutuhkan. Tingkat work proses yang tinggi meningkatkan biaya. Keuntungan proses oriented layout. 1. Fleksibel dalam melakukan berbagai kegiatan. 2. Meningkatkan kepuasan kerja karena pekerjaan tidak monoton. 3. Tidak membosankan karena adanya variasi dalam pekerjaan. 4. Membatasi investasi karena tidak perlu mesin-mesin khusus atau meminimalkan investasi awal. 4. Resiko bottleneck atau hambatan produksi yang lebih rendah. Definisi work cell. Definisi work cell sendiri adalah kumpulan dari peralatan, mesin, dan workstation yang diatur di satu area, yang memungkinkan suatu produk atau kelompok yang sejenis dapat diproduksi dari awal hingga akhir. Work cell ibarat lini produksi mini yang bisa memproduksi kelompok produk tertentu memerlukan peralatan atau proses produksi yang sama. Penggunaan sel inilah yang kemudian membuat konsep ini disebut cellular manufacturing. Bagian work yang pertama memakan waktu proses yang panjang dan
hilangkan materi yang khusus. Yang kedua, hal ini membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil pada giliran memerlukan pelatih khusus. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses umumnya lebih tinggi dalam proses ini. Dengan demikian meningkatkan investasi modal. Yang keempat, biaya relatif lebih tinggi. Keuntungan workshop. 1. Aliran material yang langsung dan simpel. 2. Proses yang mudah untuk persediaan barang. 3. Tidak makan waktu yang banyak atau total waktu produksi yang rendah. 4. Rendahnya dalam kebutuhan material holding. 5. Mudahnya dalam melakukan pengawasan produksi. Cara membuat layout retail. 1. Langkah pertama, tentukan layout toko. Langkah kedua, buat blueprint layout toko. Langkah ketiga, pertimbangkan alur masuk dan perilaku pelanggan. Langkah keempat, posisi kasir. Langkah kelima, optimalkan dengan perlahan dan display. Langkah keenam, tambah zona nyaman dan fasilitas pelanggan. Kerugian produk layout. Pertama, kurang fleksibel. Kedua, potensi terjadinya bottleneck atau hambatan produksi. Ketiga, memerlukan investasi awal yang tinggi. Keempat, kurang ideal untuk produksi dengan variasi tinggi. Kelima, kurangnya keterlibatan karyawan. Keuntungan fleksibilitas dalam peralatan dan penugasan tenaga kerja. 2. Berprestasi dalam mengolah produk dalam jumlah kecil. 3. Memproduksi berbagai macam bentuk dan ukuran yang berbeda. 4. Jenis produk yang dihasilkan sedikit. 5. Produk yang dihasilkan bersifat standar. Ciri-ciri produk oriented. Berikut ciri-ciri produk oriented yaitu fokus pada produk. Yang kedua, minimnya riset pasar. Yang ketiga, produk yang kompleks. Keempat, harga yang tinggi. Kelima, kurangnya fokus pada pemasaran. Keenam, komunikasi yang minim dengan konsumen. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam pengerjaan tugas. Terima kasih.